Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar IPA lagi ya. Sebelumnya Miss ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap stay at home, selalu menjaga kebersihan dengan cara cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu berjemur di pagi hari. Miss juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda karena telah membantu dalam proses pembelajaran anak-anak di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya dan alam semesta. Ini peta konsepnya ya. Jadi kita akan belajar tentang susunan tata surya, gaya tarik menarik antara matahari dan bulan, planet, serta benda-benda di langit. Ya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteoroid yang mengelilinginya. Tata surya itu terdiri dari matahari, 8 planet, satelit, komet, asteroid, dan meteoroid. Nanti kita akan bahas tentang ini semua ya. Yang B, gaya tarik matahari dan bulan. Bulan merupakan satelit bumi, oleh karena itu bulan beredar mengelilingi bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebabkan gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, yang disebut gaya gravitasi. Selain beredar mengelilingi bumi, bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Masih ingat nggak berapa nilainya gaya gravitasi bumi? Berapa? Dan tahu nggak? 9,8 meter per second. Sebuah benda jika dilempar ke atas akan jatuh kembali ke bumi. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi. Itu bedanya. Kalau di bumi, di sini misalkan di rumah kita melempar sesuatu, bola ke atas, dia akan balik lagi ke bawah. Atau kita melempar ke bawah, dia pasti bakal mantul kan. Tapi beda kalau kita melempar suatu benda di luar angkasa. Kalau kita lempar ke atas, ya udah dia akan balik, dia akan tetap ke atas. Begitupun kalau kita lempar ke bawah, dia akan tetap ke bawah. Karena di luar angkasa itu tidak ada namanya gaya gravitasi, beda dengan di bumi. Sekarang kita belajar tentang gaya gravitasi. Seorang ahli fisika, Sir Isaac Newton, menyelidikinya dan menyimpulkan bahwa besarnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa dua benda tersebut. Gaya gravitasi dinyatakan dengan persamaan. Gaya gravitasi itu lambangnya F besar ya, Fg. Fg itu gaya gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Terus G-nya, G besar itu konstanta gravitasi. Kalau gravitasi bumi itu kan G kecil. Kalau ini G besar itu konstanta gravitasi. Nilainya pun beda, bukan 9,8, tapi 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1-nya ini massa matahari. M1 dan M2 ini bisa terbalik, tergantung nanti kalau ada soalnya. Bisa M1-nya itu bulan, M2-nya matahari. Tapi satuannya sama-sama kilogram. Terus R kuadrat, jarak matahari bulan. Satuannya meter. Ingat ya, R-nya itu kuadrat. Selanjutnya kita belajar tentang orbit planet. Gaya gravitasi berpengaruh juga pada matahari dan planet. Massa dan gravitasi matahari yang besar selalu berusaha menarik planet-planet ke arah matahari. Meskipun demikian, planet-planet juga berusaha mempertahankan geraknya yang cenderung lurus. Kombinasi gaya gravitasi dan gerak planet yang cenderung bergerak lurus menyebabkan planet senantiasa beredar mengelilingi matahari. Pada tahun 1609, Johannes Kepler yang mendukung dan terinspirasi oleh teori heliocentris dari Copernicus mengemukakan 3 hukum gerak planet terhadap matahari. Ini yang disebut hukum Kepler. Ya. Hukum Kepler yang pertama adalah pergerakan planet mengedari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Hukum Kepler kedua, garis yang menghubungkan planet dengan matahari melewati bidang yang sama luasnya dengan jangka waktu yang sama. Hukum Kepler 3, pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari berbanding lurus dengan kuadrat skala revolusi sebuah planet. Ini yang disebut rumusnya itu T1 kuadrat dibagi T2 kuadrat sama dengan A1 pangkat 3 dibagi A2-nya pangkat 3. T-nya ini, T besarnya ini adalah kuadrat skala revolusi. Skala revolusinya ya, nilainya kuadrat. Sementara A ini adalah jarak rata-rata dari matahari. Ingat ya, jarak rata-ratanya ini bukan kuadrat tapi kubik pangkat 3.
Planet bumi yang mengelilingi matahari selama revolusinya, bumi kadang dekat dan kadang menjauh. Posisi bumi berada pada titik terdekat dengan matahari disebut perihelium, sedangkan titik terjauhnya disebut aphelium. Bumi berada pada aphelium yaitu pada tanggal 1 Juli dan berada pada perihelium tanggal 1 Januari. Jarak aphelium adalah 152 juta kilometer dan jarak perihelium adalah 147 kilometer. Jadi yang paling dekat dengan bumi itu tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa? Sekarang kita masuk ke orbit planet ya. Nih, di sini ada di gambar, ada matahari tuh. Sampingnya ada orbit-orbitnya, orbit planetnya. Udah ketahuan tuh yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Selanjutnya Venus. Setelah itu bumi. Baru Mars. Nah, Merkurius, Venus, bumi, dan Mars ini disebut juga planet dalam atau planet yang hampir dekat dengan matahari. Disebut planet dalam. Sementara yang di sebelah sana yang agak luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ini disebut juga planet luar karena jaraknya yang memang jauh dari matahari. Oke. Untuk yang gambar ini lihat nih. Ini disebut komet. Ya. Lalu ini sebelah sini kelihatan ya. Ini asteroid, disebut asteroid. Ya. Oke. Planet merupakan objek langit yang mengitari matahari yang memiliki bidang orbit yang eksklusif, bersih dari objek lain di sekitarnya, serta memiliki massa yang cukup untuk gaya gravitasi, sehingga mampu mempertahankan bentuknya. Planet hanya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Miss kayaknya planet itu dulu ada 9 deh. Kenapa sekarang cuma 8? Iya betul, dulu itu planet ada 9, ada Pluto. Sekarang Pluto harus sudah keluar, jadi cuma 8. Kenapa Pluto keluar dari jajaran planet? Karena Pluto itu tidak memiliki 3 kriteria. Yaitu tadi dia konsisten mengitari matahari, terus berukuran yang cukup besar, dan juga bisa mempertahankan bentuknya. Pluto ini bisa dibilang ukurannya semakin kecil, jadi dia tidak termasuk sudah tidak termasuk lagi dalam 8 planet ini ya. Pluto sekarang keluar dan menjadi planet kerdil, disebutnya planet kerdil. Jadi Pluto sudah tidak termasuk ke dalam jajaran planet lagi ya. Jika dilihat dari sabuk asteroid, planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet dalam, sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar. Ini dia perbandingan planet jaraknya, jarak yang paling dekat dengan matahari, yang jauh. Gimana? Bisa dilihat di sini ya. Paling dekat tadi Merkurius ya, yang paling jauh berarti Neptunus, yang paling jauh dari matahari. Sekarang kita masuk ke perbandingan planet. Pertama kita ke Merkurius dulu ya. Ciri-cirinya adalah hampir tidak memiliki atmosfer. Temperatur pada siang hari sangat panas, pada malam hari sangat dingin. Planet yang ukurannya paling kecil. Kalau dulu paling kecil Pluto, karena Pluto sekarang udah tidak ada, berarti sekarang Merkurius yang paling kecil. Dan dia kalau siang hari panas banget, malam hari dingin banget. Tidak cocok ya kalau kita tinggal di sana. Yang kedua, planet Venus. Ciri-cirinya adalah memiliki atmosfer yang sangat tebal. Yang kedua, temperatur pada siang hari sangat panas, malam harinya sangat dingin, sama seperti Merkurius. Terus warnanya mengkilap. Yang terakhir, atmosfer terdiri dari gas karbon oksida. Ini juga tidak cocok ditempatin sama kita manusia ya. Nah, ini planet kita, planet bumi kesayangan kita. Ciri-ciri planet bumi ini ya. Ini bumi dulu ya, Nak ya. Memiliki atmosfer. Yang kedua, temperatur pada siang dan malam tidak jauh berbeda, warna kebiruan bila dilihat dari angkasa. Yang D, terdapat air. Yang E, ada kehidupan. Jelas ya, kita kan hidup di sini. Lalu yang keempat, planet Mars. Ciri-ciri planet Mars memiliki permukaan berbatu, memiliki kutub es seperti bumi, suhu permukaan lebih dingin dari bumi,
memiliki gunung berapi dengan ketinggian 23.000 meter dari permukaan tanah, serta warnanya kemerahan. Ini yang sedang dibahas untuk beberapa ilmuwan, katanya bahwa planet Mars ini bisa ditempatin oleh manusia gitu. Tapi ini masih dikaji juga, karena struktur ciri-cirinya ini hampir sama kan seperti bumi, kayak suhu permukaan ada gunung berapinya, memiliki kutub es, permukaan berbatu-batu. Cuman nggak tahu kita bisa pindah ke sana atau tidak ya. Terus Jupiter memiliki ciri-ciri planet terbesar, berdiameter 11 kali diameter bumi, berarti luas banget ya, lebih besar dari bumi. Atmosfer terdiri dari hidrogen dan helium, serta memiliki awan dari amonia dan es dan kristal es. Lalu ke Saturnus, ciri-cirinya lihat nih. Kalau Saturnus tuh ciri-cirinya khas ya, dia ada cincinnya. Angkasanya diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen, mempunyai cincin yang berlapis-lapis terdiri atas kristal es dan lebar 4.002.000 km dan tebal 15 km. Kemudian yang ketujuh ada planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus adalah terselubung kabut tebal, terutama terdiri dari gas metan, yang B garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. Sama ya, tadi Neptunus Uranus ini juga tidak cocok untuk ditempatin sama manusia. Yang terakhir, ini planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus itu keadaannya hampir sama dengan Uranus, sehingga sering disebut planet kembar. Suhu permukaannya mencapai 120 Celcius. Wah, panas banget. Ini dia perbandingan planetnya. Kalau bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Jupiter ada 12, Uranus 5, Mars dan Neptunus 2, serta Saturnus 10. Oke, yang kemudian ya perilaku benda langit. Yang pertama itu komet. Komet merupakan rangkaian cahaya yang bergerak dari satu konstelasi ke konstelasi lain di antara bintang-bintang. Rangkaian cahaya komet memperlihatkan seperti untayan rambut panjang. Oleh karena itu, komet sering disebut bintang berekor. Nih, lihat nih, ada ekornya ya kan? Kemudian, yang kedua itu asteroid. Asteroid adalah benda-benda langit kecil yang mengelilingi matahari. Tadi itu yang di ujung-ujung tadi tuh. Lintasan pergerakan asteroid dalam mengelilingi matahari berbentuk lingkaran, tetapi kadang juga beberapa asteroid mempunyai lintasan pergerakan yang lonjong. Yang terakhir, meteor atau meteoroid. Komet yang terpecah-pecah membentuk meteor. Pecahannya bisa mencapai jutaan. Kelompok meteor dari pecahan komet ini beredar mengikuti orbit yang tetap di angkasa. Pada umumnya, meteor berukuran sangat kecil. Massa partikel meteor kurang dari 1 gram, tetapi ada juga meteor dengan berat beberapa ton. Meteor disebut juga dengan bintang jatuh ya biasanya. Oke, anak-anak, demikian belajar IPA kita tentang tata surya. Kalau ada yang belum paham bisa di komen ya nak ya di bawah nanti. Dan jangan lupa untuk di like video ini terus juga di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.